Kembali sama kita lagi Tekangin Boy. Wadaw. 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 Zombie apocalypse. Boy, gimana Boy kabar Boy? Api. Api ya? 1,5 tahun kita vakum Boy. Parah. Subscriber kita pada nunggu Boy. Challenge kita yang gak jelas. Iya sih. Oke, kali ini kita bakal bikin video di, lo lihat dong studio kita yang baru ini. Gimana Boy? Menurut lu? Boleh lah. Boleh lah ya, sabila ya. Ada gambar-gambar. Oh iya guys, ini gambar-gambar gua yang dulu waktu gua sama mantan gue. Nggak perlu. Oke. Jadi ini studio baru kita bakal bikin di sini. Kebetulan kemarin kita lagi abis dari Bali. Iya, bener banget. Soalnya kemarin sempat ada TikTok yang viral tentang Jakarta Bali dengan harga 200 ribuan. Makanya kita pengen ngebuktiin beneran bisa gak sih itu nyampe dari Jakarta sampai Bali itu 200 ribuan. Ya, jadi dari Jakarta sampai Bali dengan harga 200 ribu bisa banget. Oke? Jadi kalian harus coba bagaimana perjalanan kita, dan kita akan storytelling di sini bagaimana perjalanan kita dari Jakarta sampai dengan Bali, dengan apa saja kita naik, lalu kita naik kapalnya bagaimana, cara pemesanan seperti apa, kita bakal sampai di sini. Dan tentunya di storytelling kita ini kita bakal sertai video-video kita nanti. Gimana? Kalian tertarik? Harus tertarik dong, karena ini akan berinformasi banget buat kalian nanti. Misalkan kalian punya banyak waktu tapi low budget, bener banget gak sih lo? Iya, bener banget. Soalnya konsepnya sih waktu kita jalan kemarin konsepnya tetap backpacker sih. Backpacker. Ingat, kita low budget ya, bukan miskin. Ya walaupun sebenarnya kita nggak punya duit. Ya, walaupun iuran BPJS kami kelas 3 itu tidak menandakan kami miskin. Benar sekali. Walaupun kita ada utang, Itu tidak menandakan kami miskin. yang penting kita bisa Jalan. Oke, kayak gitu teman-teman. Oke, kita akan mulai dari sekarang kali ya? Apa minggu depan? Dari ya 1 menit aja. Sekarang anjing. Oke guys, jadi perjalanan kita itu dimulai pertamanya dengan naik menggunakan armada kereta api ya. Iya. Yang dari stasiun Senen menuju Surabaya Pasar Turi. Benar banget. Jadi perjalanan dari stasiun Senen sampai dengan Pasar Turi itu membutuhkan tarif kurang lebih di harga 104.000 teman. bener banget. Cuma murah loh boy. Lumayan murah. Sampai Pasar Turi. Cuman ya kelas ekonomi. Tetap ada AC-nya. Tetap ada AC-nya walaupun tempat duduknya 3/3. 2 madep 2. Lalu posisinya ya 80 derajat. Dan membutuhkan waktu 12 jam. 12 jam, guys. Tips dari gua lagi adalah ketika lo nanti menggunakan kereta api, itu lu harus bawa makanan dari luar stasiun. Karena kenapa menurut gua dengan harga 25.000 yang lu beli di kereta api dan rasanya menurut gua sih kurang ya. Kalau menurut gua mendingan lu bisa beli di luar di warteg yang makanan-makanan kering dan itu banyak variannya. Iya, dan lebih murah sih. Lebih murah. Contohnya lu 15.000 udah bisa pakai ayam. Iya, kayak kemarin kita beli warteg buat bekal kita di kereta, ya kita beli 15 ribuan kayak gitu. Jadi menurut gue itu nggak mahal, daripada lu harus beli di kereta api dengan harga 25.000 dan cuma dapat apa? Nasi goreng dan telur ceplok, kagak enak. Bener sih? Iya. Bener dong. Terus aku aja 10.000 boy. Iya, ya itu monopoli BUMN kita ya. Iya, itu tidak bisa buat kita backpackeran dan cicilan apa? BPJS yang belum lunas. Ingat, kita tidak miskin. Kita tidak miskin, hanya saja kita berkekurangan. Oke, selanjutnya dari stasiun Senen sampai dengan Pasar Turi itu harganya 104.000 teman-teman. Digunakan kita perjalanan itu kurang lebih 12 jam. Iya. Jadi kita start dari stasiun Pasar Senen itu jam 11 siang. Nama keretanya kereta Erlangga. Nyampe di stasiun Pasar Turi itu sekitar jam kurang lebih jam 12 malam. Ya, jam 12 malam.
Tapi gini boy, kita ada pengalaman unik boy. Sebelum kita berangkat. Lu jangan mundur lagi. Gak apa-apa. Udah go ahead. Gak apa-apa boy. Gak apa-apa boy. Yaudah. Iya kan? Kita ada pengalaman unik boy. Jadi sebelum kita berangkat, kereta kita itu jam setengah 12 siang. Jam 11 lewat 10. Jam 11 lewat 10 siang. Kita jalan dari rumahnya Riko itu jam 10 lewat 15 baru jalan. Dari Ciledug loh. Dari Ciledug loh kita. Dari Ciledug loh. Dari Ciledug. Dan menurut gue itu jauh. Dan nggak mungkin dengan apalagi pada saat itu lagi ada parade MotoGP. Jadi macet di mana-mana. Macet di mana-mana teman-teman. Dan kita sampai di stasiun itu, kereta berangkat itu jam 11 lewat 10. Sedangkan kita baru sampai jam 11 lewat 11. Gila kan? Lu harus berterima kasih sama security boy. Security-nya sangat berjasa untuk membantu kami untuk bisa pergi ke Surabaya waktu itu. Luar biasa. Nama security kalau nggak salah Edo ya. Edo ya. Edo Kurniawan tuh. Oke, kita lanjut ke sampai tadi di Pasar Turi ya, guys. Jam 12 malam. Setengah 12 malam benar. Setengah 12 malam. Kita sampai di Pasar Turi. Oke, jadi perjalanan dari stasiun Pasar Turi untuk sampai ke Ketapang, kita tuh nggak bisa langsung dari Pasar Turi teman-teman. Karena kenapa? Kita butuh nyebrang dulu ke stasiun Gubeng. Jadi untuk ke stasiun Gubeng itu kita ada 3 pilihan ya teman-teman. Yang pertama adalah naik beca dengan harga 30.000 sampai dengan 40.000. Lalu ada yang kedua itu naik kereta per orangnya itu kena 20.000. Jadi 40.000 untuk 2 orang. Lalu yang terakhir adalah gokar. Karena jarak dari stasiun Pasar Turi ke Gubeng itu kurang lebih cuma 15 menit, 10 sampai 15 menit. Jadi pakai gokar itu murah, cuma sekitar 30.000-an. Dan kita ambil yang paling murah dong. Gokar. Kita akan sponsor ya. Saya anak bangsa. Gojek tolong sponsor kita dong. Tolong. Oke. Supaya iuran BPJS gue jadi di kelas 1 lah. Iya, itu dia. Jadi kita naik gokar dari stasiun Pasar Turi ke Pasar Gubeng. Itu dengan harga 30.000. Oke, itu baru sampai Pasar Gubeng teman-teman. Nah, kereta dari Pasar Gubeng ke ke Ketapang itu berangkat jam 5 lewat 10. Tarifnya 56.000. Gitu, Boy. Nah, dari stasiun Gubeng ke stasiun Ketapang Banyuwangi itu berapa jam? 7 jam. Jadi total perjalanan yang udah kita tempuh itu kalau dari 12 jam ditambah 7 jam itu udah 19 jam untuk perjalanan gitu. Nah, dari stasiun Ketapang itu teman-teman, kita lanjut ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah, lu jangan takut dari stasiun Ketapang itu menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi itu nggak jauh karena kita sendiri jalan kaki ya waktu itu. Jalan kaki, nggak perlu naik apa-apa. Dan kebetulan di dekat pelabuhan itu ada nasi padang. Jadi buat makan siang kalian beli nasi padang murah, udah pakai ikan bakar cuma 15.000. Itu udah enak banget loh. Bener. Portugal porsi tukang gali. Porsi tukang gali kubur. Enggak bercanda. Gitu loh. Pokoknya porsinya banyak banget. Jadi lu bisa bungkus dan lu bisa makan di kapal nantinya. Dan gua kasih info lagi buat lu, penyeberangan dari Ketapang sampai dengan ke Bali Gilimanuk itu cuma di angka 8.500. Cara pesennya adalah kalian download aplikasi Verizee di App Store atau kalau Android apps Play Store. Kok kan HP gue mobile. Iya sih. Beli biar gue miskin. Cuman kan seri lama kan. Iya sih. Jadi gue nggak tahu buat Play Store atau App Store. Iya kan. Jadi dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk Bali itu memakan waktu kurang lebih nggak sampai setengah jam sih untuk nyebrangnya ya. Untuk nyebrang langsungnya itu nggak lama. Nggak kayak dari pelabuhan Merak ke Bakauheni Lampung itu hampir 1 jam lebih.
Kalau di Ketapang menuju Bali itu cepet sih. Cepat, cuma setengah jam sampai 35 menit lah kurang lebih ya, kurang lebih. Dan nggak perlu waktu lama, kita udah sampai di Gilimanuk. Dan teman-teman jangan usah takut, penyeberangan dari Ketapang sampai dengan Gilimanuk itu 24 jam ada. Setiap jam sekali, setiap 1 jam sekali itu ada penyeberangan. Jadi mau nyampainya di Ketapang itu jam berapapun, ada penyeberangan. Kalian gak usah takut. Selalu ada penyeberangan. Yang penting kalian download aja dulu Verizee di App Store atau di Play Store supaya kalian bisa booking online. Karena lebih enak dari booking online. Jadi ketika kalian nyampe di Ketapang itu nggak perlu ribet lagi dan nggak perlu harus ngunjungin tiket gitu, perlu ribet lah. Jadi tipsnya sih ya maksimalkan aplikasi yang ada di online ya. Ya, supaya ya aplikasi itu kan diciptakan untuk memudahkan kita, apalagi low budget kayak kita. Nyampe di pelabuhan Gilimanuk, kita lanjut ke Denpasar pakai yang namanya bis. Minibus. Nama bisnya Sehati sih. Itu Kalau tarifnya itu kurang lebih di harga 55.000 ya? 50.000. Kurang lebih 50.000. 50.000 kalau on the spot. Iya, karena kemarin kita nggak sempat booking online ya. Nah, salahnya kita adalah kita nggak booking online. Kalau kita booking online naik minibus itu, kalau kalian tahu kalau di Jakarta pernah naik metro mini ya bisa kayak gitulah. Cuman ini ber-AC, bedanya ber-AC dan nyaman lah. Nah itu tarifnya kalau di online itu 40.000. Tapi kalau kita on the spot itu harganya itu jadi naik 10.000 karena dia harus ngebuang kursi kan. Iya. Jadi tarifnya jadi 50.000. Paling mahal 50.000 lah. Dan itu selalu ada kok, selalu ada. Iya. Tapi kebetulan kemarin kita pakai itu adalah namanya minibus Sehati. Sehati ya. Nggak kayak aku dan kamu, kita nggak. Lu nggak sama gue. Enggak, Bot. Oke, kayak gitu. Kita udah sampai di Gilimanuk dan kita naik Sehati itu. Nah, perjalanan dari Gilimanuk sampai dengan Terminal Ubung itu makan waktu 3 sampai 4 jam. Lumayan lama. Jadi kalian bisa pakai waktu itu untuk tidur di bis gitu, di bis itu. Kalian nggak usah takut karena bisnya itu ber-AC, jadi santai aja, enak kok pasti gitu. Nah, kita kan udah sampai di sampai di Terminal Ubung. Dari Terminal Ubung kebetulan kemarin kita minta jemput teman kita yang lagi honeymoon di sana. Sebenarnya tujuan kita ke Bali itu selain untuk backpackeran, kita ingin merecoki teman kita yang honeymoon. Teman macam apa kan kita? Luar biasa emang. Najisnya luar biasa ya. Teman kita lagi honeymoon, kita recokin. Jadi kita datang kunjungin bukan untuk apa, minta makan. Kayak gitu juga. Enggak makan kok. Kita kan memang minta makan gue. Iya sih. Kayak gitu teman-teman. Jadi dari Terminal Ubung itu ya sebenarnya sih udah mobile ya, lu mau kemana-kemana tergantung dari hotel yang lu booking. Karena Terminal Ubung itu udah termasuk di dalam kota Denpasar. Nah, dan kita sendiri waktu itu kita booking hotel di daerah Seminyak ya. Seminyak. Nama hotelnya Sensei Sunset. Itu hotel bintang 4 dengan tarif per malam itu cuma 150.000 per malam. Luar biasa tuh hotelnya. Itu hotel bersih, keren dan cozy banget sih. Cozy, kolam renangnya asik, terus balkonnya juga nyaman, dan gue recommended sih. Dan pelayanan juga asik banget sih. Gampang kita mau minta apa-apa gampang. Parkirannya luas. Dan lo tahu di situ yang parkir, rame. Karena mungkin hotelnya murah, bintang 4 tapi murah. Jadi rame gue yang pakai di situ gue. Ya mungkin karena masih berdampak dari pandemi yang kemarin, jadi yang kita searching kemarin sih di hotel-hotel Bali masih cukup murah ya. Masih cukup murah. Karena kenapa? Mereka lagi memunculkan daya tarik lagi supaya banyak wisatawan yang datang untuk berkunjung lagi ke Bali. Bener banget. Jadi kalian teman-teman yang takut kalau ke Bali itu mahal, nggak perlu khawatir. Kalian punya banyak waktu, ya kan? Tapi lo pengennya low budget, bisa banget. Karena kenapa? Dari Jakarta sampai Bali cuma modal 200 ribuan. Kalau kita hitung-hitung ya, kita rekap ya boy. Kita rekap. Oke. Kita rekap ya. Dan 104
kereta dari stasiun Senen sampai Pasar Turi. Lalu kita naik gokar dari Pasar Turi ke Gubeng. 104 ditambah dengan 15.000. Kita patungnya 15.000 per orang berarti kan. Itu berarti 119. 119 ditambah lagi dengan Pasar Gubeng ke Ketapang 56.000. 56.000 berarti 175. Ditambah ongkos buat nyebrang 8.500 nyeberangan. 184. Dari Pelabuhan Gilimanuk ke Denpasar kita pakai minibus yang tadi dengan minibus 50.000. 230. 230 udah nyampe Bali. Udah sampai Bali di Terminal Ubung. Sisanya ya kalian tinggal naik gokar lagi. Ya intinya nggak sampai 300.000. Sama hal-halnya karena dari Terminal Ubung mau kemana-mana itu dekat kok, nggak terlalu jauh. Karena dia udah masuk dekat-dekat arah Seminyak. Dari Seminyak itu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Ya. Gitu. Jadi nggak usah takut kalian ke Bali, nggak perlu mahal, nggak perlu ribet, dan nggak perlu mengeluarkan budget yang besar. Karena ke Bali sekarang lebih murah dengan cara yang mungkin kalian bisa coba cara kita. Dan kita juga mau rekomendasiin juga buat teman-teman, ada satu pantai yang direkomendasiin teman kita waktu kita kenalan di kapal feri waktu itu. Namanya Tasya. Pantainya itu adalah Bingin Beach. Kita say thanks buat Tasya. Thank you buat informasinya. Pantai itu keren sih dan emang belum banyak yang kunjungin. Meskipun di situ udah ada cottage-nya ya, cottage terus ada buat makan dan lain-lain, aman sih. Jadi nggak usah khawatir untuk kalau lapar di sana. Tapi ya memang namanya untuk tempat yang bagus ada perjuangan yang harus dibayar. Ya memang jalur untuk menuju pantai Bingin Beach ini agak susah ya. Mungkin nggak yang maksudnya nggak sulit sih. Maksudnya jalannya itu agak setapak. Capek boy. Capek boy. Turunnya sih nggak masalah. Nggak, pantainya sih kayak Uluwatu sih maksudnya. Iya. Turun tangga juga. Iya, tapi menurut gua turunnya sih nggak masalah. Cuma banyak ya pas kita naik boy. Ngos-ngosan gue. Itu tapi thank you banget Tasya untuk recommended di daerah Pecatu. Daerah Pecatu. Kalian bisa kunjungi di sana, daerah Pecatu itu good vibes untuk beach. Jadi gitu teman-teman, itulah rangkaian perjalanan kita. Nanti kita bakal kasih lembaran untuk di belakang setelah deskripsi supaya kalian bisa tahu apa aja yang kalian harus naik, terus bagaimana pesannya dari mana. Kita akan kasih info supaya teman-teman juga nggak perlu lagi nyari-nyari, cukup ikutin saran dari kita karena saran dari kita udah paling murah. Iya sih, sejauh ini yang kita lihat sih ya, kita yang murah. Kita yang paling murah ya. Kita paling murah. Makanya ikutin terus Cek Angin Boy jalan-jalan. Kalian bisa tahu rute-rute termurah yang bakal kita kunjungin dan bakal kita datangi, benar nggak sih? Yes. Iya dong. Boleh. Jangan lupa komen, like, subscribe supaya channel kita makin berkembang. Yoi, supaya kita bisa jalan-jalan. Itu dia. Supaya gue bisa beli Fortuner boy. Bangsa. Enggak sih, kayak gitu juga dong. Ini tetap masukin ya? Enggak lah. Oke, kalau gitu teman-teman. Kita gua rasa cukup sampai di sini review tentang perjalanan kita dari Jakarta sampai Bali. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa komen, like, subscribe untuk channel kita semakin berkembang dan selalu dukung channel kita dan supaya kita bisa jalan-jalan dan kasih informasi ke kalian bagaimana cara-cara termurah untuk sampai ke tempat tujuan wisata. Oke guys, kembali lagi sama Cek Angin nantinya. Cek Angin Boy. Wow.